Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh saudara petani dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua masih diberikan kesehatan yang baik, dulur-dulur. Dan bagi saudaraku yang sedang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar kembali lagi dapat beraktivitas normal tanpa ada gangguan apapun. Alhamdulillahirrabbilalamin, di kesempatan video kali ini dulur, hari ini kembali lagi untuk perawatan kebun jeruk, tanaman jeruk jenis varietas Yamado dengan usia menjelang ke 5 tahun. Nah, untuk beberapa keadaan dari tanaman setelah kemarin beberapa waktu lalu saya lakukan pemangkasan dan juga pemupukan. Untuk tanaman saya alhamdulillah sudah mulai bertunas kembali dan ada beberapa tunas tadi yang sudah kembali membawa bunga dulur. Nah, di video kali ini selain saya ingin melakukan perawatan, tentunya saya ingin membagikan bagaimana sih cara saya pribadi yang saya lakukan di kebun saya dalam menghadapi ataupun mencegah agar hama dari tanaman jeruk yang memang biasanya menyerang ke kebun itu tidak sampai masuk ke tanaman kita, sehingga kita sebagai petani bisa lebih berhemat baik dalam biaya perawatan tentunya, dan yang terpenting untuk tanaman kita terbebas dari hama penyakit. Nah, ada salah satu kunci yang memang sudah saya pegang mulai dari berbudidaya tanaman jeruk, yaitu tentang perawatan yang rutin dengan penggunaan pestisida yang tepat guna dan juga tepat waktu. Nah, di video kali ini simak terus dulur. Nah, ini adalah pestisida yang akan saya gunakan untuk penyempraian kali ini. Saya menyesuaikan dengan pencegahan hama yang kira-kira akan masuk ke tanaman saya dulur. Nah, jadi yang pertama, karena untuk beberapa hari untuk tingkat intensitas curah hujan sudah mulai berkurang, jadi yang biasanya saya memakai 2 fungisida kontak, hari ini saya memakai 1 saja dulur, yaitu tetap untuk fungisida saya memakai Mancozeb dengan dosis yang biasanya saya memakai sulfur, hari ini saya coba tidak pakai. Hari ini saya memakai Mancozeb saja dengan dosis 1 kilo untuk 600 liter air. Cuma nanti ada tambahan, saya berikan sedikit fungisida sistemik dulur. Nah, itu sebagai penguat nanti dulur ya, akan saya jelaskan secara lebih mendalam lagi dulur. Nah, untuk fungisida Mancozeb dia berfungsi baik di musim penghujan ataupun musim kemarau seperti ini dulur ya. Nah, untuk hari ini untuk nutrisi saya menambahkan kalsium. Memang kalsium lebih baik digunakan ketika musim hujan, tapi untuk beberapa hari saya melihat adanya gejala kerontokan dulur ya. Nah, maka dari itu perlu saya tingkatkan lagi untuk kekebalan ataupun imunitas dari tanaman saya. Untuk kalsium sendiri bisa diganti dengan kalium dulur ya, sebagai pembesaran juga, sebagai pembesaran buah juga. Dan apalagi untuk beberapa pertunasan terutama bunga yang muncul itu perlu kita proteksi dengan penggunaan kalsium dulur ya, agar tidak mudah mengalami kerontokan. Nah, untuk insektisida hari ini saya memakai metomil, bahan aktif metomil ini sebagai pengendalian ulat dan juga penghancur telur ya dulur-dulur ya. Karena untuk di kebun saya ini untuk hama memang lebih cepat serangannya dulur pada saat perubahan cuaca seperti ini yang biasanya kita ketahui sendiri. Untuk tingkat curah hujan itu cukup tinggi, tapi untuk beberapa hari ini sudah mulai berkurang, sehingga kemarin sebelum saya lakukan penyempraian sempat sambang dan mengecek dulur ya, sudah ada gejala keper-keper yang kemungkinan memang membawa telur-telur yang bisa berubah menjadi ulat. Maka dari itu lebih baik kita lakukan pencegahan. Kemudian saya tambahkan lagi untuk fungisida, hari ini saya memakai bahan aktif dimetoat. Sudah sering, ini merupakan salah satu insektisida andalan saya sebagai pengendalian hama lalat buah. Karena dengan tipe buah ataupun tanaman jeruk yang bersifat berjenjang seperti ini,
ditambah dengan cuaca yang mulai memasuki musim kemarau kemungkinan dulur ya. Nah, untuk serangan hama lalat buah memang cukup cepat persebarannya. Ditambah lagi dengan di kebun saya, alhamdulillah untuk beberapa buah memang sudah siap dalam masa pemasakan, sehingga memang biasanya akan sedikit mengundang dengan buah yang sudah mulai masak, itu akan mengundang hama lalat buah dulur ya. Nah, hari ini masih tetap sebagai salah satu insektisida wajib bagi saya dan juga bagi petani di daerah saya dulur ya, yaitu Abamectin. Hari ini saya menggunakan yang 36 EC dulur. Nah, ini cukup bagus sepertinya dulur ya. Ini pertama kali saya memakainya, tapi untuk secara kandungan dan juga percampurannya ini memang lebih baik daripada yang 18. Nah, ini juga sebagai proteksi terhadap tunas-tunas muda dan juga bunga yang muncul dulur ya. Karena untuk perlu diketahui, untuk hama trip dan juga apit untuk kebun saya ini memang sangat cepat. Dia merupakan salah satu hama yang paling bandel dulur ya. Jadi memang perlu kita rutinkan untuk penggunaan Abamectin. Nah, sebagai ganti biasanya saya menggunakan fungisida kontak yaitu sulfur. Hari ini saya memakai bahan aktif difenoconazole yaitu fungisida bersifat sistemik. Ini juga sangat baik dalam proteksi terhadap bunga dan juga buah, apalagi dengan kandungan ZPT-nya dulur ya. Memang sangat baik. Pernah saya bahas di video sebelum-sebelumnya bagaimana cara memanfaatkan ataupun memaksimalkan fungisida dengan bahan aktif azol, khususnya difenoconazole, dengan mencampurnya dengan kalsium dulur ya. Nah, untuk pelekat sendiri saya memberikan 100 ml untuk 600 liter air. Ini adalah mendapat paketan pestisida telur yang tadi saya memakai Abamectin, itu mendapat bonus pelekat ini. Jadi saya manfaatkan untuk penyempraian kali ini. Nah, itu tadi telur untuk penyempraian pestisida untuk tanaman jeruk saya. Nah, alhamdulillah telur, inilah untuk keadaan saat ini. Sudah mulai ada beberapa pertunasan yang membawa bunga. Dan untuk kiat yang perlu saya tekankan kepada dulur-dulur petani semua, khususnya petani jeruk, bahwa perawatan yang rutin terutama penyempraian itu harus kita lakukan dengan secara konsisten dan juga bijaksana dulur ya. Maksudnya adalah untuk kebun saya, batas penyempraian ataupun durasi penyempraian saya memakai di interval 10 hari sekali. Untuk di daerah saya sini umumnya memang ada beberapa petani yang melakukannya secara 1 minggu sekali, 10 hari sekali, tapi maksimal dia di 12 hari dulur ya. Nah, itu juga mengikuti kondisi dari keadaan kebun kita, karena untuk beberapa alasan memang di kebun saya sini untuk tingkat resistensi hama juga cukup tinggi dibandingkan lahan kering saya dulur ya. Jadi untuk penggunaan pestisida tepat waktu dan tepat guna itu harus saya lakukan benar-benar, dan interval per 10 hari penyempraian itu harus saya lakukan dengan konsisten dulur. Nah, salah satu kiat yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana kita sebagai petani harus memproteksi mulai dari awal, sehingga untuk kebun kita itu bisa lebih terproteksi dari serangan hama. Nah, untuk kasus di saya ataupun di kebun saya ini, untuk pertunasan itu juga sudah mulai muncul, maka perlu kita tambahkan penggunaan Abamectin sebagai pengendali hama trip dan juga apit ya, yang memang jenis hama ini akan menyerang pada saat pertunasan muda dan juga pembungaan seperti ini telurnya. Salah satu hasil ketika kita tidak melakukan pencegahan mulai dari awal, yaitu ketika nanti bunga ataupun pertunasan itu akan terserang, yang mengakibatkan bunga akan mengalami kerontokan, dan pada saat nanti memang buahnya sudah dalam fase masak ataupun siap panen, dia akan
berkulit tidak mulus ataupun burik bahasanya dulur ya. Nah seperti itu dulur ya. Ditambah lagi dengan pencegahan lainnya, hari ini saya memakai bahan aktif Dimetoat sebagai pengendali hama lalat buah, karena untuk beberapa tanaman di kebun saya untuk buahnya juga sudah mulai memasuki fase pemasakan yang indikasinya adalah serangan hama penyakit terutama lalat buah itu akan segera menghampiri. Maka dari itu pada saat sebelum masuk ke lahan kita lebih baik kita lakukan pencegahan. Nah dan untuk penggunaan metomil seperti yang pernah saya lakukan ataupun pernah saya ulas di video sebelumnya, itu juga sangat berperan penting dulur, sehingga untuk hama yang bersifat penggerek ataupun pemakan daun itu akan bisa kita atasi. Terlebih untuk bahan aktif metomil sendiri juga akan menghancurkan telur-telur yang memang sudah menjadi sarang ataupun tempat hama. Nah inilah dulur untuk keadaan saat ini. Nah untuk beberapa buah sudah mulai kelihatan untuk pembesarannya, memang belum maksimal secara pembesaran dulur, tapi semoga saja di beberapa minggu ini bisa kita lakukan pemetikan lagi. Nah inilah keadaan untuk saat ini dulur. Nah untuk penggunaan fungisida memang di musim kemarau ataupun dengan tingkat curah hujan yang sudah berkurang seperti ini bisa sedikit kita kurangi dulur ya. Kita bijaksana saja dalam melakukan penyepraian, kita bisa bersifat fleksibel ketika nanti dikira dalam kita menurunkan dosis pestisida ataupun fungisida ada efek yang kurang baik terhadap tanaman, ya maka kita tetap harus menggunakannya dengan dosis yang kita naikkan lagi dulur agar proteksi terhadap tanaman bisa jauh lebih maksimal. Dan untuk penggunaan difenoconazole yang mempunyai ZPT itu juga sangat berpengaruh, karena pernah saya bahas di video-video sebelumnya tentang ZPT dari difenoconazole yang akan kalau bahasa beratnya adalah menghambat pertunasan ya. Tapi secara keseluruhan untuk tanaman jenis jeruk seperti ini yang mempunyai karakter tahunan seperti ini, efeknya tidak akan terlalu berpengaruh. Cuma masih ada efek lainnya, yaitu akan membuat beberapa nutrisi yang biasanya ke pertunasan dia akan berlari lagi ke buah seperti ini dulur ya. Nah sehingga untuk pembesaran ataupun nutrisinya bisa lebih maksimal lagi ke buah. Nah untuk gandengnya biasanya saya pakai ketika memakai difenoconazole seperti ini, saya memakai campuran nutrisi kalsium ataupun kalium dulur, karena dia akan bersifat sinergis sehingga untuk ketanaman itu jauh lebih efektif lagi. Nah dulur, inilah keadaan untuk saat ini. Alhamdulillah untuk tanaman saya sudah dalam keadaan yang baik, walaupun untuk keadaan memang belum bersih secara 100% dulur ya, karena untuk rumput pertumbuhannya juga sudah sangat cukup cepat, sehingga di minggu-minggu ini perlu saya lakukan pembersihan agar tanaman bisa jauh lebih baik. Terima kasih, tetap amanah dan selalu ingat petani adalah profesi yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.